Salam saudara-saudaraku sekalian dimanapun saudara berada. Salam jumpa lagi dengan saya dalam setiap renungan harian. Doa dan harapan saya kiranya Tuhan yang kita sembah, Allah yang kita agungkan, selalu menyertai dan melindungi kita dimanapun kita berada, dalam setiap tugas dan pekerjaan yang Tuhan percayakan kepada kita. Dan pada saat ini, sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, saya mengajak saudara-saudara untuk kita berdoa. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu dalam kehidupan kami. Hingga sampai pada hari ini kami masih tetap sehat dan kuat. Itu semua karena kasih dan penyertaan-Mu di dalam kehidupan kami. Dan pada saat ini ya Tuhan, kami telah mempersiapkan hati dan pikiran kami untuk membaca dan merenungkan firman-Mu. Kiranya firman Tuhan yang kami baca dan yang kami renungkan pada hari ini, kami dapat mengerti apa yang Tuhan maksudkan di dalam kehidupan kami. Dan kami terus menyerahkan seluruh hidup kami, khususnya pada hari ini, di mana hari kenaikan Tuhan Yesus Kristus ke surga, untuk menyediakan tempat bagi kami dan memberikan sukacita dan pengharapan baru bagi kami. Kami percaya bahwa Engkau Tuhan satu-satunya jalan dan keselamatan bagi kami, yang akan datang untuk menjemput kami sebagai orang yang percaya dan beriman kepadamu, akan memiliki tempat yang dimana Engkau telah menyediakannya bagi kami yang percaya dan beriman kepadamu, bahwa Engkau Tuhan satu-satunya jalan keselamatan bagi kami. Dan pada saat ini ya Tuhan, kami telah siap untuk membaca dan merenungkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan siap untuk merenungkan firman-Mu. Amin. Saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan pada hari ini terambil dalam Markus pasal 16, ayat yang ke-14 sampai ayat yang ke-20. Akhirnya ia menampakkan diri kepada ke-11 orang itu ketika mereka sedang makan. Dan ia mencela ketidakpercayaan dan kedegilan hati mereka, oleh karena mereka tidak percaya kepada orang-orang yang telah melihat dia sesudah kebangkitannya. Lalu ia berkata kepada mereka, "Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Mereka akan memegang ular, dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit, dan orang itu akan sembuh." Sesudah Tuhan Yesus berbicara demikian kepada mereka, terangkatlah ia ke sorga, lalu duduk di sebelah kanan Allah. Mereka pun pergilah memberitakan Injil ke segala penjuru. Dan Tuhan turut bekerja dan meneguhkan firman itu dengan tanda-tanda yang menyertainya. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berita Injil keselamatan harus terus kita sampaikan kepada seluruh dunia sebelum kedatangan Yesus Kristus yang kedua kalinya.
Dan pesan amanat agung ini telah disampaikan oleh Yesus Kristus sendiri sebelum naik ke sorga pada 2000 tahun yang lalu. Di sana Yesus telah menyampaikan kepada para murid agar mereka pergi ke seluruh dunia untuk menyampaikan bahwa pengampunan dosa hanya ada di dalam Yesus Kristus. Bukan masalah baptisan air yang menyelamatkan, tetapi penerimaan anugerah Allah melalui iman kepercayaan kita kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Ketika Yesus terangkat ke sorga, maka kehadirannya secara fisik meninggalkan para murid. Yesus yang duduk di sebelah kanan Allah Bapa menunjukkan bahwa misi keselamatan atas dunia sudah selesai. Walaupun misi keselamatan atas dunia sudah selesai oleh Yesus Kristus, namun Yesus tidak pernah meninggalkan setiap para muridnya, dan penyertaannya yang menjadi dasar keberhasilan berita Injil yang terus bekerja dalam kehidupan para muridnya dalam meneguhkan firman Tuhan yang telah diberitakan kepada dunia. Saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, setelah Yesus terangkat ke sorga, maka para murid yang terus memberitakan Injil ke seluruh dunia hingga sampai pada hari ini, kita adalah pengikut-pengikut Kristus yang harus memberitakan Injil ke seluruh dunia. Maka dalam berita Injil yang kita sampaikan, kita diingatkan bahwa kita adalah murid Tuhan yang diutus ke dalam dunia untuk memberitakan berita keselamatan ke seluruh dunia. Maka Tuhanlah yang akan terus bekerja dalam hidup kita dan meneguhkan setiap firman Tuhan yang kita sampaikan. Dan penyertaannya sungguh nyata bagi kita semua yang rindu untuk menyampaikan berita Injil itu terhadap orang-orang yang ada di sekitar kita. Maka ketika berita Injil yang kita sampaikan membuahkan hasil pertobatan, itu bukan karena usaha kita semata, tetapi karena kasih dan penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kita. Kiranya firman Tuhan yang kita renungkan pada hari ini, kita terus diajarkan agar dimanapun kita berada, kita harus terus menyampaikan berita Injil dengan berani bahwa Yesus Kristus yang mati, bangkit dan naik ke sorga adalah Tuhan yang mengampuni setiap dosa dan pelanggaran kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman yang sudah kami renungkan pada hari ini. Kami terus belajar dari setiap pelayanan-Mu dan pesan amanat agung yang Tuhan sampaikan kepada kami melalui murid-murid-Mu, agar kami terus menyampaikan berita keselamatan ke seluruh dunia. Dan kiranya Tuhan Engkau yang memakai kami sebagai alat dalam berita Injil tentang keselamatan yang telah Engkau kerjakan di dalam dunia ini, bahwa keselamatan hanya di dalam Yesus Kristus, dan satu-satunya jalan keselamatan hanya melalui Yesus Kristus. Kami percaya bahwa Engkau Tuhan yang menolong kami, dan Engkau Tuhan satu-satunya jalan keselamatan kepada Bapa di surga. Dan hari ini ya Tuhan, kami telah menyerahkan hidup kami. Pakailah hidup kami ya Tuhan, dimanapun kami berada. Kami dapat memberitakan berita Injil-Mu ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.